Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Standbook A 221200028, kelas C, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Baiklah, yang perlu kita ketahui pertama yaitu tentang asas-asas fisika tentang kelistrikan. Arus listrik dan beda potensial memiliki beberapa asas penting yang perlu kita ingat, yaitu pertama, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua, muatan positif ada pada inti atom, sedangkan muatan negatif ada pada elektron. Ketiga, elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain, sedangkan inti tidak dapat berpindah. Keempat, atom penghantar atau konduktor memiliki elektron-elektron bebas yang sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam penghantar itu. Kelima, muatan listrik dapat bergerak atau mengalir jika ada beberapa potensial. Jadi, arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang berpindah atau muatan listrik yang bergerak. Bila dalam suatu penghantar terus-menerus terjadi perpindahan muatan atau elektron, maka berarti dalam penghantar itu terjadi arus listrik. Yang kedua yaitu tentang hubungan antara beda potensial, kuat arus listrik, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Menurut Georg Simon Ohm tahun 1787 sampai dengan 1854 menyatakan bahwa semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil kuat arusnya, dan juga sebaliknya. Melalui percobaannya, menyimpulkan bahwa arus listrik pada seutas kawat penghantar sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Ohm, yang dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan V per R, dengan R adalah hambatan pada sebuah kawat atau suatu alat lainnya. V ialah benda potensial antara kedua ujung penghantar, dan I ialah arus yang mengalir. Hubungan ini sering ditulis dengan V sama dengan I kali R. Yang ketiga, hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Pada gambar grafik di samping menjelaskan bahwa beda potensial V berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Yang keempat yaitu menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Pada contoh soal berikut, yaitu sebuah pemanas listrik mempunyai beda potensial 20 volt dan kuat arus listrik 4 ampere. Berapakah hambatan pemanas tersebut? Baiklah, dari soal tersebut diketahui bahwa tegangannya yaitu 20 volt dan kuat arusnya 4 ampere. Yang ditanyakan yaitu hambatan. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus yaitu R sama dengan V per I. Jadi, hasil dari hambatan pemanas tersebut yaitu 5 ohm. Pada percobaan ini, kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu pertama, laptop atau notebook. Kedua, aplikasi simulasi pad. Ketiga, pena atau ballpoint. Keempat, lembar kertas. Itulah hasil dari pemahaman saya tentang hukum Ohm. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.